Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rahmat Faiz di channel Bengkel Bobolokot. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggulung ulang dinamo pompa air merek Shimizu ya. Ya, oke, kita mulai saja ya. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Ini keren pompa air merek Shimizu ya. Ini modelnya seperti begini. Ini Shimizu, pompa air merek Shimizu. Lubangnya, setiap lubang ini ada 20, lubangnya ada 24 ya. 1 2 3 4, ini semuanya 24 lubang. Oke, ini saya sekarang akan berbagi pada teman-teman semua bagaimana cara melilit ulang pompa air Shimizu. Ini jangan di skip ya, ini biar paham. Nah, jadi nanti kalau diperhatikan ini video sampai selesai tanpa di skip, insya Allah rekan-rekan semua yang mau belajar gulung pasti bisa lah, insya Allah. Soalnya saya akan berbagi sangat mendetail nih kali ini. Mulai dari langkahnya, ini yang paling mudah ya, ini yang paling mudah karena tidak ada yang digabung dulu. Yang penting teman-teman semua bisa sukses dulu menggulung dinamo pompa air dulu ya, yang termudah. Oke, di sini saya juga sudah siapkan skema dengan metode gambarnya juga ya. Ini kalau yang tadi ini lubangnya ada 24, kalau ini realnya ya. Sekarang kita lihat di gambarnya, di metode gambarnya. Ini juga kan, ini sudah dikasih nomornya 1 2 sampai 24. Ini titik-titik ini gambaran dari lubang ini ya. Nah, begini caranya ya. Kita mulai dari running. Jadi gulungan itu, gulungan pompa air ya, khususnya buat sekarang ada istilahnya, ada kawat running sama starting. Nah, running kalau pompa air merek Shimizu itu menggunakan kawat email, kawat tembaga email 045. Jumlah lilitannya 120 sampai 120 sama 130. Ini yang paling bagus ya. Sama kawat starnya nanti menggunakan kawat 35 yaitu 120, hitungannya 130 sama 140. Ini lumayan banyak kawatnya, tapi tenaganya kuat dan ampernya kecil, jadi bagus. Ada lagi hitungannya, kalau melihat orisinilnya ada 040, itu hitungannya lebih sedikit, 120 semuanya, cuman menggunakan kawat 040. Oke, kita langsung aja, kita menggunakan kawat 45 ya, ini hitungan yang paling bagus. Oke, kita gambar dulu ya rekan-rekan, biar kita benar-benar paham ya, biar benar-benar paham. Ini kita gambarkan, ini lubang, ini lubangnya, lubang dari ini, ini kita mulai menggulung dari lubang 1 ya. Ini kita misalkan ini kawat ya, kawat kita masukkan, ini ujung kawat, ini ujung kawat ya, ujung kawat. Nah, ini ujung kawat masuk ke sini. Nah, masuk. Kita langkahnya 06. Jadi 06, nanti ini 06 tuh. 06 berarti ini ada 6 nih. Ini kawat masuk di sini, di lubang ini. Kemudian kita hitung kosongnya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti 18 ya, dari 1 ke 8. Ini kita cara masukkan kawatnya, ini buat runningnya ya. Buat runningnya, nanti startnya kita lanjutkan. Ini buat running. Jadi kawat masuk dari sini dari 1 melangkah 06, melangkah 06, melangkah ini 1 2 3 4 5 6. Jadi bolongan ininya 6 yang dilangkah.
Jadi kita masuk kawat dari sini, kemudian dilompat 6 lubang ini, baru masukkan ke sini sebelahnya gitu. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Kini ini udah saya siapkan kawatnya. Ini kawat yang telah dimal, yang telah dililit malannya seperti begini. Ini kawat ukurannya yang 045. Nah, seperti begini. Kemudian kita praktekkan saja biar lebih paham. Teman-teman silahkan perhatikan dengan seksama dan jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini sangat mendetail ya. Ini kali ini saya membuat videonya sangat mendetail karena biar teman-teman semua yang pemula yang mau belajar menggulung agar lebih paham dan lebih mengerti dan bisa langsung praktek gitu, tidak hanya teori gitu. Itu ya teman-teman, kita praktekkan saja. Ini kawatnya nih, ini kawat, posisi kawatnya ini ujungnya ya, ini yang awalnya, awal kawat kita. Nah ini awalnya nih, ini awalnya. Kemudian kita masukkan di sini. Ini penentuan 1, 2, 3 yang tadi nih. Yang tadi ya. Ini penentuan lubang 1, 2, 3, 4-nya itu dari mana saja ya. Ini saya patokan itu ngambil dari mana saja boleh. Jadi kita itu menggulung, memasukkan kawat ini boleh dari mana saja dulu pertama. Misalkan dari sini, dari sini, dari sini boleh. Cuman kelanjutannya nanti harus terus berurutan gitu. Kita ambil saja dari sini ya. Nah, dari sini. Kelihatan nggak masuk? Harus kelihatan ya. Nah, begini. Ini masukkan. Nah, seperti begini dimasukkan. Kemudian tutup. Dan jangan sampai ada yang terbawa yang dari sebelah sininya. Karena nanti kalau masuk ke sini nanti arah arus akan terbalik. Nah, segini tutup. Kalau udah begini udah ditutup, maka ikatan yang ini harus dibuka. Maksudnya biar ini belum dibuka tadi karena takut ke bawah yang ini ya. Nah, oke, jelas ya teman-teman. Ini tadi kita melompat lubangnya berapa? Berarti ini kita melompat lubang 6 lubang ya. 1, kita hitung. Kita hitung sama-sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lubang yang dilompat 6. Berarti dari sini ya. Nah, 6. Kemudian yang ke atasnya kita masukkan kawatnya. Oke, kita masukkan seperti begini. Ini sangat jelas ya dan sangat detail saya buat video kali ini. Maksudnya supaya teman-teman semua bisa paham dan bisa langsung praktek, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang mau belajar menggulung. Ini khusus untuk pemula, dan ini pompa air Shimizu ya yang tanpa digabung sama kawat starnya, dan ini yang paling mudah ya. Nih, ini begini ya. Ini tadi awalnya nih ada di sebelah kiri kita. Sebenarnya mulai dari sebelah kanan juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ketika ini kiri terus berurutan, dan kalau dari kanan berurutannya ke arah sini begitu ya. Kita biasakan saja dari sebelah kiri ya. Ini dilipat begini biar nggak kusut atau nggak lecet kena keran ini. Ini awalnya ya, awal. Biasa saya bilangnya ini awal dari gulungan. Kita rapihkan dulu. Nah, kelihatan ya. Oke teman-teman, ini sangat mendetail sekali ya. Nih, ini menggunakan kawat 045 ya, kita hitungannya 120 disamakan 120. Nanti selanjutnya 120. Ini melompat lubangnya 6, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Sesuai dengan metode gambar yang kita tadi gambar. Ya, ini masuk kawat dari sini sebelah kiri, awalnya sebelah kiri, masuk ke sini dan melompat lubangnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru masuk ke sini. Nah, ini kawat yang kita tadi masukkan. Ini posisi gambarnya. Oke, seperti begitu. Kemudian pada malan yang kedua. Malan yang kedua berarti dari sini. Nah, dari sini. Oke. Masuk ke sini. Ini malan kedua. Kita ini sekarang menggunakan 6 malan. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 3 gitu ya. Ini buat runningnya. Ini begini. Masuknya berarti di atas ini lubang yang di atas ini yang pertama kali masukkan, berarti yang ini. Satu, kita tidak usah hitung lagi, yang penting di atas ini gitu. Yang pertama tadi yang harus dihitung lubangnya 6, yang kita melangkah 6 lubang gitu. Selanjutnya tinggal ngikutin aja ini. Kita praktekkan saja, oke? Nah, seperti begini. Ini kan kita udah dimasukkan, ini udah masuk yang lubangnya 6, langkahnya sudah 6. Kemudian kita lanjutkan pada malan yang kedua. Malan yang kedua. Ini malan yang kedua. Nah, seperti begini. Kita buka dulu, gak apa-apa, yang penting jangan ketarik. Terus posisinya kan ini pangkalnya ada atau awal ada di kiri, ujungnya malan ini ada di kanan. Kemudian selalu diikuti terus. Yang penting yang ini akhir dari malan ini ada di kanan, berarti yang ini juga akhirnya harus ada di kanan. Nah, ini akhirnya kan ada di kanan nih, sama. Jadi posisinya jangan sampai terbalik begini. Ini kan ini akhirnya, ini akhir begini, ini salah. Yang ini, yang akhir selalu di kanan karena awalnya ini di kiri. Jadi akhirnya selalu di kanan. Nah, gitu. Nah, itu kita masukkan. Ini nih akhirnya selalu ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan, maaf. Karena tadi awalnya di sebelah kiri. Kita masukkannya ke sini ya, ke lubang ini. Sesuai tadi gambar. Masukkan yang kedua, malan kedua di atas ini, berarti di sini. Ini, oke, kita masukkan. Kita kasih ininya biar ngepas ya, malannya diluruskan, diatur. Oke, begini ya. Nah, jangan di skip ya teman-teman, biar benar-benar paham, biar benar-benar kita bisa belajar untuk melilit ulang pompa air Shimizu ini ya. Jangan lupa ditutup dan lihat, perhatikan jangan sampai yang dari sebelah sini ikut masuk ke sini ya. Oke, gitu. Kemudian kita masukkan kembali yang jalur ini, yang di atasnya juga nih, yang ke sini berarti. Kita tidak usah menghitung lagi, yang penting yang pertama tadi benar. Melangkah bolongan lubang ini 6 lubang. Itu selanjutnya kita tinggal ngikutin aja. Nah, seperti begini. Cara masukinnya ya, menggunakan ibu jari, begini. Nih, cuman jangan sampai kusut gitu. Kalau merasa seret itu bisa dibantu menggunakan bambu atau apa saja yang tidak merusak lapisan emailnya. Kita ditutup dan kita rapihkan. Oke, kita rapihkan dulu. Biasakan dirapihkan agar senantiasa kawatnya tidak ngelipat dan hasil gulungannya rapih gitu ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk pada malan yang kedua ya. Di blok pertama, karena kutubnya apa? Pompa air itu Shimizu atau pompa air merek apa saja yang seperti Panasonic, Sanyo, itu RPM-nya 3000 RPM. Dan gulungan 3000 RPM itu ada 2 kutub ya. Oke, ini kita udah selesai ya pada kutub yang pertama atau blok yang pertama di malan kedua. Oke, kita lihat lagi di gambar ini. Yang tadi kita masukkan, ini yang pertama tadi, ini yang kedua ini, dan sekarang yang terakhir di blok
yang pertama. Kelihatan nggak? Berarti ini nih lubangnya ini. Nah, ke sini. Oke. Sampai ke situ ya. Ini di sini. Berarti kita masuknya di sini. Nah, kita praktekkan saja. Masuk di sini. Ingat, akhirnya selalu di kanan. Ini kita rapihkan dulu. Jangan sampai kusut. Kita rapihkan dulu. Jangan di skip ya kawan-kawan, agar senantiasa ini bisa mudah pahami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya nantinya, menjadi ladang pahala khususnya bagi saya yang mencoba berbagi pengalaman tentang menggulung pompa air Shimizu. Itu mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa merasakan kemanfaatan dari video ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ingat, ini kan ini jadi akhir dari tadi gulungan ini, dan jadi awal dari gulungan malan ini. Dan ingat, akhirnya harus selalu di kanan. Nah, ini akhirnya kan yang ini selalu di kanan. Nah, gini. Nah, boleh begini ya, yang boleh begini, tapi harus begini. Yang ini selalu di kanan. Oke, kita masukkan. Berarti masukkan tinggal ke sini, di atas ini. Oke, kita masukkan biar kelihatan. Nah, seperti begini. Kelihatan nggak? Nah, tinggal tarik aja begini. Seperti begitu, kita tutup kembali. Tutup kembali, jangan sampai ke bawah yang ini, ujung yang ini sebelahnya. Oke. Kita masukkan lagi sebelahnya di lubang ini, di atas ini ya, di atas kawat ini, yang malan yang tadi, di atasnya ini. Ini sangat gampang, sangat-sangat gampang ya, dan pasti mudah dipahami untuk rekan-rekan yang mau belajar menggulung dinamo. Ini khususnya kita sekarang praktek di pompa air merek Shimizu. Jadi bagi rekan-rekan yang mau belajar boleh saksikan video ini dan jangan di skip biar tidak gagal paham. Kita rapihkan kembali seperti biasa agar senantiasa rapi dan tidak terlipat-lipat atau keselip-selip si kawatnya. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai pada blok pertama ya nih, blok pertama pada bagian running, karena 2 blok nih, blok 1 nanti blok yang kedua yang di sini. Nanti di sini ya. Nah, di sini nanti blok kedua dari sini. Oke, kita mulai saja dari blok kedua. Blok kedua. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini ya. Blok kedua mulainya dari mana ya? Kita cek dulu melalui gambar. Nah, ini kita sudah selesai pada blok pertama tadi. Dan ada 3 malan. 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3 nih. Ini disebut malan itu ada 3 ini, maaf. 1, 2, 3 berarti ada kawat tadi, dan kawat ini juga ada 3 ya. 1, 2, 3 gitu. Ini gambarnya nih juga 1, 2, 3. Sudah 3. Kemudian ini blok yang pertama. Kemudian kita selesai dibalikan pada blok yang kedua. Nah, blok yang kedua sama juga. Kita mulainya dari mana? Nah, harus diperhatikan teman-teman. Yang penting kita tahu dari mana mulainya ke sananya. Kelanjutannya tinggal kita ngikutin yang awalnya. Berarti ini ada 3 lubang ya. Ini ada 3 malan. 1, 2, 3. Kemudian kita juga harus ngitung 3 lagi. Dari sini. 1, 2, 3. Nah, berarti nanti malan yang pertama di blok yang kedua dari ini, dari nomor 13 ini. Kita hitung ya dari sini ya.
Ini jangan dihitung ininya lubangnya 1 2 ketiga nih, dari sini mulainya nanti masukin lagi ya. Oke, kita praktekkan saja. Kita praktekkan. Oke, jangan sampai kelipet. Oke, ini kawat malan yang pertama, yang paling kecil ya, yang paling kecil. Kita rapihkan. Ini awalnya ada selalu di sebelah kiri, dan akhirnya di sebelah kanan, sama kayak tadi, kayak yang ini ya, kayak yang ini sama tadi prosesnya. Cuman kita harus perhatikan ini mulainya dari mana ya, memulainya harus dari mana kita perhatikan, seperti dari gambar tadi. Ini yang awalnya ya. Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Yang penting kita benar dalam memulainya. Kalau kesananya tinggal ngikutin. Ini berarti dari sini. Nih, tadi kan hitungannya ini ujung, berarti hitungnya 3, 1, 2 dan masuk yang ketiga. Nah, berarti di sini kita mulai dari sini. Ulangi lagi nih, dari sini kita ngitungnya lubangnya 1, 2 dan lubang ketiga kita mulainya. Oke, kita masukkan di lubang ketiga. Berarti yang ini. Nah, ini di lubang yang ketiga ini, ketarik, jangan ketarik. Nih, seperti begini ya. Ini sangat mudah dipahami, asal jangan di skip. Perhatikan, ini sangat teliti, sangat detail. Saya bikin videonya agar senantiasa rekan-rekan semua yang mau belajar menggulung agar lebih mudah dipahami. Oke, ini kita tutup. Perhatikan ini ujung kawatnya ya, ujung kawat seperti sama kayak yang blok ini. Kita lipat dulu ini biar tidak kejepit keren, tidak kejepit besi ini dan jadi nanti kusut. Kemudian kita masukkan yang sebelahnya kemana, sama, berarti kalau bisa ngitung dari sini juga 1 2 yang ketiganya mana ya, kelihatan, bisa ngitung begini nih, dari saat ini 1 2 ketiga, berarti di sini boleh juga kayak tadi hitungnya ini 6 lubang di langkahnya, 1 2 3 4 nih, 1 kelihatan ya, 1 2 3 4 5 6 lubang selangkah, berarti yang ketujuh yang ini nih, yang ini. Tapi tetap saja sama hasilnya kalau ngitung dari sini 1 2 yang ketiga dimasukinnya sini. Oke, ini dari sini 1 2, nah di sini berarti. Nah, kalau benar dari sininya ke atasnya gampang, tinggal ngikutin aja. Nanti malan selanjutnya tinggal ngikutin aja. Berarti jangan salah di sininya aja yang pertamanya. Oke, kita masukkan kembali buat starting, buat running, ini buat 10 jalannya, buat yang runningnya gitu. Tutup. Jangan lupa kita rapihkan kembali ininya, si kawatnya. Oke, seperti begini. Ingat rumusnya, yang simisu tanpa gabung ini kita melompat lubang 6, 1 2 3 4 5 6, sama yang ini juga tadi kan 6 ya, seperti itu. Kemudian kita berarti selanjutnya naik ke sini saat ini sama ini ya, malan kedua di blok kedua. Oke, malan kedua di blok kedua. Maaf, kameranya nggak kelihatan. Nah, begini. Terus jangan lupa ini ujungnya selalu di kanan, sama ya, selalu di kanan. Ujungnya selalu di kanan. Maaf, kita belum digambar dulu ya, ini gambar dulu. Ini kita mulai dari tadi, dari gambar biar nanti nggak gagal paham. Ini kita mulai dari sini nih. Hitung tadi 1 2 3 yang ketiga, berarti dari sini nih. Ini awal,
kemudian kita hitung 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini ya. Berarti di sini. Nanti yang barusan kita masukkan ini gambarnya ya. Oke. Kemudian sekarang kita mau masukkan yang ini. Yang ini yang kedua, malan kedua di blok kedua. Nah, ini. Oke. Ini ya. Kita praktekkan. Berarti di atasnya ya. Ini di atasnya. Di atasnya ini yang ini kan tadi. Sekarang yang malan kedua di atas ini. Berarti kita di atasnya juga nih. Di atasnya, di atas dari lilitan ini berarti di lubang ini. Seperti begitu. Perhatikan kawan-kawan ya, lebih detail jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, kita masukkan di lubang yang ini. Nah, di lubang ini. Jangan lupa ditutup, kemudian diperiksa apakah ada blok yang lain yang ikut ketutup atau masuk ke lubang ini. Teliti, kita buka talinya. Ini ikatan ini buka. Oke. Masukkan sebelah lagi. Sebelahnya lubang yang mana? Ya tinggal di atas ini. Yang udah berarti di sini. Nah, itu gampang kalau udah benar pertamanya kesananya gampang. Pasti benar karena tinggal mengikuti saja. Kayak gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita mulai menggulung ini dengan sangat detail ya, dan insya Allah mudah dipahami bersama teman-teman semua yang mau belajar. Ini bisa dibantu kayak begini ya kalau susah, tapi jangan sampai digini-gini, tarik aja begini ya, satu arah gini. Oke. Tapi kalau sudah terbiasa tanpa itu lebih bagus pakai tangan saja. Misalkan pakai tangan aja, kalau udah memang sudah sempit banget itu baru dibantu pakai alat, pakai bambu atau dari pipa paralon biasanya yang dibakar ditajemin gitu. Tapi sudah kalau udah biasa pakai tangan dan itu lebih bagus pakai tangan aja. Jangan lupa dirapihkan kembali kawat yang kepanjangan, ini ditarik biar sama antara kiri sama kanannya sama. Nah, gitu kita rapihkan. Kita rapihkan. Oke. Nih, ini sudah selesai running atau blok yang kedua, malan kedua. Kita terakhir berarti ini untuk running tinggal malan ketiga ini di blok yang ini. Ini berarti tinggal ini satu lagi. Kita masukkan ini, perhatikan lagi nih teman-teman. Oke, ini kita rapihkan dulu. Ratakan dulu ininya biar tidak kusut. Kita ratakan dulu. Tuh, lihat kawan-kawan, ini nih yang terpenting ya. Jangan sampai keliru. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini. Ini kan di tengah-tengah ya ujungnya. Ini ke sini, yang ini ke sini. Ini kita masukkan jangan langsung begini. Tapi harus dilipat dulu begini nih. Nah, begini. Lipat begini baru dimasukin. Dimasukin lagi. Diulangi ya, takutnya kurang paham. Nih, begini. Begini nih, posisinya kan begini nih yang tengah. Karena ini ngelilitnya tadi bikin malanya dari kecil besar, besar kecil gitu. Yang ini nih, ujungnya begini kan. Kita tidak boleh langsung masuk begini atau begini, jangan. Kita
digulingin saja gini, posisinya begini. Ini dilipat begini. Oke. Kemudian diginiin. Baru masuk ke sini. Kayak gitu ya. Silahkan di reply aja yang kayak tadinya. Yang di bagian ngelipatnya gitu. Jangan sampai kelipat. Nah, begini tinggal tutup. Ini tinggal tutup lagi. Ini kita hampir selesai bagian running. Blok bagian runningnya hampir selesai. Oke. Ini kita tinggal rapihkan ya. Sekarang tinggal rapihkan. Ikatannya buka. Kita rapihkan kawat-kawat yang kepanjangan, malah yang kepanjangan kita rapihkan. Dan bisa memakai palu karet atau palu kayu, boleh seperti begini. Maksudnya biar rapi. Nah, seperti begini ya teman-teman. Oke, sekarang sudah selesai ya. Ini blok runningnya nih, blok runningnya. Ini blok running. Ini yang tadi pertama kita masukkan ada di sebelah kiri. Yang kita tadi masukkan sampai sini. Kemudian kita gulung yang kedua dari sini. Tadi set dan ujungnya begini. Jadi sekarang hasilnya begini. Ini nyilang ya. Ini awal, ini akhir gitu. Bisa juga dari sini awal, ini akhir, boleh kemana aja. Yang penting nyilang begini hasilnya. Berarti udah benar kita memasukkan kawatnya gitu. Kemudian kita rapikan lagi ininya. Karena kita sekarang akan menggulung startingnya ya. Bagian starnya. Bagian kapasitornya. Bagian kapasitor yang mau kita gulung. Dari mana kita memulainya? Oke, kita lihat kembali gambar yang tadi. Oke, yang ini kita tadi belum gambar ya, yang terakhir. Ini nih running yang terakhir tadi di sini. Nah, begini ya. Dan begini. Oke, kita sekarang mau memasukkan kawat lilitan buat startnya ya. Startingnya. Ini tidak ada yang digabung, ini sangat gampang ya. Ini buat rekan-rekan yang mau belajar ini pasti mudah dipahami. Kita mulainya harus dari kiri lagi ya. Kan kita tadi mulai dari sebelah kiri yang ini. Kemudian kita juga di sebelah kiri. Kan ini posisi running, berarti start ada di tengah-tengah antara blok ini sama blok ini. Mulainya dari mana? Dari lubang yang belum masuk kawat. Berarti yang ini. Ini kan udah ada nih di nomor 8. Di nomor 13 sudah ada, semuanya udah ada. Yang belum ini nih, nomor 7 sama 14. Berarti kita memulainya dari sini. Dari 7. Ini buat star ya, star. Sama ini 14. Berarti begini. Nah, kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Kita memakai warna hitam aja lah, warna hitam biar kelihatan. Ini buat starnya. Nih, set 14. Oke. Maaf gambarnya kurang bagus ya. Saya tidak ahli dalam menggambar. Cuman yang penting bisa dipahami saja. Kita mulai start dari sini, dari lubang yang belum ada isi kawatnya. Berarti dari sini di atasnya. Ini ke sini, dari 7 ke sini. Kita praktekkan. Ini berarti nanti gulung start di antara ini sama ini, mulai dari sebelah kiri. Ini lubang ini, yaitu yang dekat ke ini.
sama lubang ini, nanti langkahnya ke sini. Nah gitu. Oke, kita praktekkan saja menggunakan kawat yang sudah disiapkan. Nah, seperti begini. Kita harus rapikan dulu ini ya. Kalau ada yang ngelipat-lipat, dirapihkan dulu, biasakan. Kalau kecepatan menggulung itu nanti sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, nanti juga bisa cepat sendiri. Tetapi kalau kerapihan itu harus dibiasakan. Kerapihan, semuanya harus dibiasakan. Nanti bisa melambat, nggak apa-apa. Yang nanti juga bisa cepat sendiri dan hasilnya akan rapi kalau kita biasakan rapi. Ingat kembali, kita mulai dari mana tadi? Dari lubang yang ini ya, maaf. Dari ini nih, dari yang paling dekat ini. Dan awalnya harus selalu di sebelah kiri ini awalnya ya. Ini pasti mudah sekali dipahami sama teman-teman semua. Ini masukkan di sini. Nah, ini yang lubang yang belum terisi kawat. Kemudian kita tutup. Nah, seperti begini. Kita tutup. Dan jangan lupa, ini jangan sampai ada yang ke bawah ke sini. Kelihatan ya, jelas ya. Nah, yang sebelahnya berarti ke lubang ini yang belum ada kawatnya. Ini buat Shimizu ya, khusus buat Shimizu. Ini menggunakan kapasitornya, ini hitungan ini 8 mikro ya. 8 mikrofarad. 8 mikrofarad kalau menggunakan kapasitornya. Untuk tipe ini. Ini hampir sama sebenarnya ini. Buat pompa air. Nah, apakah bisa menggulung setiap merek dengan metode begini? Sebenarnya bisa saja hitungan ini dipakai pada merek apa saja, yang penting wattnya yang sama ya, yaitu 125 wattan. Itu sebenarnya sama, bisa saja dengan metode begini, cuman biasanya kapasitornya harus memakai 8 mikro karena ini jarak startnya jauh gitu. Kalau Panasonic biasanya bisa pakai 4 mikro karena langkahnya itu rapat. Oke, kita lanjutkan. Ini ya udah begini. Lihat, kita kembali lihat di gambarnya, bagian gambar. Nah, kita baru malan yang pertama buat starting di blok yang pertama. Oke, ini berarti sekarang kita mulai dari sini. Nah, gitu. Oke, kemudian kita masukkan lagi ini yang barusan digambar. Kita praktekkan. Ujungnya ada di sebelah kanan, selalu di sebelah kanan. Karena awalnya tadi ada di sebelah kiri. Pertama kali kita menggulung. Ini sebelah kanan ya, selalu di belah kanan. Kita tutup. Nah, seperti begini. Ini kayak begini nih, ada yang ngelipat. Ini tidak boleh ada yang ngelipat seperti begini. Ini kalau ketahuan harus langsung diperbaiki ya. Nanti akan ngelipat dan akan keluar. Oke, yang selanjutnya berarti kita masuk ke lubang yang di atas ini langsung. Nah, di atas ini berarti ini. Gitu. Tinggal langsung aja. Tinggal langsung aja dimasukin. Dan ini sangat-sangat gampang ya. Ini sangat-sangat gampang. Ini tipe ini sangat mudah nih. Dan kalau rekan-rekan semuanya ini melihat video ininya tidak di skip, pasti sangat mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan, dan insya Allah bisa mahir dalam menggulung. Nah, seperti ini, jangan lupa dirapihkan kembali.
Oke, sekarang kita masuk pada malan ketiga di blok yang pertama untuk startingnya ya, buat bagian startnya, bagian kapasitornya. Oke, kita gambarnya dilanjutkan dulu. Ini yang ketiga, berarti dari sini kan udah, berarti dari sini. Nah, seperti begitu ya. Ini yang terakhir di blok yang pertama. Selalu di sebelah kanan. Selalu di sebelah kanan. Masukannya langsung di atas yang ini. Tuh. Sebelahnya juga sama di atas lilitan yang ini. Yang belum terisi kawat. Tinggal masukin saja. Ini sangat mudah ya rekan-rekan. Sangat mudah dipahami. Silahkan kalau teman-teman mau langsung sambil praktek, sambil lihat video ini. Insya Allah pasti bisa. Karena ini sangat sangat detail saya bikin ininya, bikin videonya. Karena senantiasa rekan-rekan mudah sekali paham dalam mengerjakan gulung atau menggulung pompa air ini. Oke, udah selesai di blok yang pertama bagian start. Kita tinggal bagian ini 3 lubang lagi ya. Berarti di sini ini blok yang terakhir ya buat starting. Kita mulai lagi dari yang kecil, malan yang kecil. Ini malan yang paling kecil, dan dimasukkannya yang paling pertama. Rapikan dulu biar tidak nyangkut ke ujung kawat yang lain. Jangan di skip ya teman-teman, karena ini saya bikinnya sangat mentail biar tidak paham, biar cepat paham gitu ya. Nah, ini yang awal ya, kita masukkan lagi. Dari mana mulainya, kita lihat lagi di gambar ini kan. Ini dari sini satu lilitan tadi, ini awalnya ya. Ini 1 2 3. Nah, ini udah sini 3. Berarti kita harus dibalik begini. Kita mulai lagi dari mana? Kayak tadi lagi ngitungnya. Dari kayak tadi lagi, berarti dari sini ini hitung lagi dari 1 2 nih yang ketiga. Berarti ini di atas ini. Kita gambar lagi. Dan di sini berarti kita hitung ada 6. 1 2 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti begitu. Kan begini ya. Kita langsung begini aja. Nah, dan memulai dari lubang yang paling dekat dengan ini, dengan running. Berarti dari sini. Kalau mau menghitung dari sini 1 2 ketiga. Emang ini udah terakhir, emang tidak ada lagi lubang. Berarti di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di sini. Ini menggunakan kawat 35 ya startingnya. Menggunakan hitungannya 120, 130 sama 140. Ini kawatnya hampir 6 on ya. Lumayan ini hitungan yang paling banyak dan paling bagus. Cuman kawatnya agak boros sih. Nih, awalnya selalu di sebelah kiri dan akhirnya selalu di sebelah kanan ini. Kan ini akhirnya. Oke, kita masukkan ke lubang yang mana ya? Lubang yang paling dekat ke sini. Nih, yang paling dekat berarti ini.
Jangan di skip teman-teman, karena ini sangat sangat detail bikin videonya. Jadi nanti tidak usah ditanya lagi, karena ini udah sangat jelas sekali ini. Nah begini, tapi kalau belum paham, mau ditanyakan, boleh nanti silahkan ditulis aja di kolom komentar. Kita lanjutkan pada amalan yang kedua, di blok yang kedua bagian starting. Bagian starting blok yang kedua, ingat akhirnya harus di sebelah kanan, karena tadi awalnya ada di sebelah kiri. Oke, kita gambar dulu ya. Ini kita berarti dari sini sekarang. Nah gitu. Ujungnya harus sebelah kanan. Kita masukkan ke sini ya, ke ruang ini, berurut tadi. Gampang kalau udah selesai yang pertamanya, udah benar yang pertamanya, pasti kesananya gampang, karena tinggal ngikutin saja. Yang harus diperhatikan itu yang pertama kali masukinnya. Katanya harus dibuka dulu. Ini yang akhirnya di sebelah kanan ya, selalu di sebelah kanan, dan kita masukkannya di atas malan yang tadi. Kita tutup kembali ininya, dan sambil diperhatikan apakah ada yang terbawa atau melipat terselip dengan yang lain. Dan ini kembali kita harus perhatikan ya, ini malan yang terakhir, kita perhatikan kembali ini yang harus dilipatnya yang mana. Ini seperti gini ya kawan-kawan. Ini jangan langsung begini atau langsung begini, tetapi dilipat dulu ke kiri atau ke kanan boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Ini harus dilipat dulu nih, dilipat dulu begini, baru ke atas. Nah, baru dimasukin ke lubang ini, ke lubang ini, ke lubangnya. Tuh, ini tinggal sisa satu kan lubangnya nih. Tinggal yang itu tinggal masukin ke sini. Sebelah sini kan tinggal sisa satu, nanti sebelah sana tinggal satu, berarti sudah selesai kita masukkan kawatnya semuanya. Tinggal tutup begini. Dan ini satu lagi yang ini. Ini kita hampir selesai ya menggulung pompa air merek Shimizu dengan sangat mudah, sekali ya. Kita rapikan malan yang kepanjangan, kawat-kawat yang terlipat kita dirapihkan dulu, sambil ini dibuka ikatan-ikatannya, dan sampai ikatan-ikatan yang bekas ikat tidak terbuka. Kita rapikan dulu. Oke. Kita rapihkan. Ini kita bagian startnya ya, kita dan boleh memakai palu karet, palu kayu boleh.
yang tidak boleh pakai palu besi ya, karena bisa merusak lapisan emailnya. Nih, udah selesai. Sekarang kita lihat ya cara pengonekannya. Ini yang tadi ujungnya yang running ya. Ini star. Sambil kita rapihkan dulu. Oke, yang tadi kita pertama gulung ya. Ini running, ini awalnya, ini akhirnya, nyilang kan ya, nyilang. Kelihatan nggak nyilang? Ini nyilang tuh, nyilang. Sekarang star juga ini nyilang. Nih, ini begini. Cara koneknya, kalau buat pompa air Shimizu yang kecil gini, 128, cara koneknya begini. Melangkah running. Jadi, ini kan running, ini star. Jadi harus yang jadi setrumnya yang ini. Boleh yang ini, boleh juga yang ini. Ini patokannya ini, yang di langkah semuanya di langkahnya yang bagian running, yang gulungan tadi kita pertama ini. Karena kita ini nanti ujungnya kabelnya ada di belakang. Kalau kita salah nyambung begini atau begini, nanti putarannya akan kebalik ya. Sebenarnya bisa tinggal balikan ininya. Cuman kan lubangnya itu udah disesuaikan. Jadi kita konekkan buat pompa air Shimizu yang kabelnya ada di belakang. Ujung kabel ini nanti ada di belakang, di kipasnya, di kipas pendinginnya. Ini yang harus patokan harus melangkah ini atau melangkah ini boleh. Ini running sama star, ujung running sama ujung star digabung. Jadi nanti jadi setrum. Bisa sini, bisa ini, bisa juga ini. Seperti begitu ya. Kita ambil saja yang ini ya, yang paling dekat. Nah, kita begini, ini sambung begini. Nih, kita gabungkan dulu ini buat takut ketuker. Ini nanti kita ini buat strum. Dan ujung running satu lagi yang ini nanti buat common, buat kapasitor sama strum digabung. Yang ini satu lagi yang star, yang ini buat kapasitor doang. Oke, kita ini simpan dulu di sini. Kita ikat dulu ya, ikat dulu biar selesai ini, diselesaikan saja. Kemudian jangan lupa kita memakai selapan ya, kita menggunakan ini pespan, mika pespan begini, mika hijau. Kita potong dulu. Nih, begini ya. Buat selapan maksudnya biar kalau ada air atau ini konslet nggak langsung. Soalnya kalau ini ngelupas dan nempel langsung ke running, itu biasanya ampernya akan besar dan pompa berputar sangat lambat. Itu nanti jatuhnya akan kebakar. Oke. Perhatikan cara ininya, ngikat dan ngasih selapannya. Ini di selap, yang penting ini running sama start dipisahkan sama mika ini. Nah, seperti gini nih, bisa dipisahkan kiri kanan ya. Ini sama ini. Oke, kita ini dulu, ikat dulu ya. Nanti kita potong dulu ini videonya, mau diikat dulu. Nanti kita ngikat
yang ini yang kita bareng-bareng. Oke teman-teman, ini yang blok sebelah sini sudah saya ikat ya, ini sudah saya ikat. Ini kita tinggal mengikat yang bagian ini ya, yang ada buat konekan kabelnya. Ini tadi kita sudah dikonekkan ya, yang ini tadi melangkah running, ini melangkah running, terus ini buat kawat running yang pertama, ini buat kapasitor setrum, ini yang digabung jadi setrum, yang ini yang bagian star, ujung star yang pakai ini buat kapasitor doang gitu ya. Lihat di gambar, lihat kembali di gambar. Ini kan tadi awal yang coklat ya, yang running, ini coklat, ini akhirnya ini tadi yang star kita masukkan ini, dan akhirnya ini. Jadi kita mengonekkan yang jadikan setrum itu yang melangkah running itu yang coklat, yang hitam ini star ya. Jadi mengonekkannya itu yang apa, harus melangkah running. Jadi ini sama ini dikonek jadi setrum, atau ini yang dikonek jadi setrum. Tidak boleh melangkah ini star. Kalau buat tipe ini berarti tidak boleh ke sini dan tidak boleh ke sini. Yang boleh itu ini sama ini digabung, atau yang ini sama ini digabung gitu ya. Jadi ketika ini digabungkan jadi satu sama ujung ini jadi setrum. Nah ini jadi setrum. Kemudian yang ini satu lagi buat kapasitor, apa, buat ujung dari running yang tadi kita masukkan tadi hubungan yang pertama, ini buat kapasitor plus setrum, jadi gabung, jadi common ya, maaf salah, setrum ini yang common digabung. Yang ini satu lagi buat ujung star, ini buat kapasitor doang, kapasitor. Oke, jadi yang digabung yang melangkah running ini jadi setrum, ini yang running satu lagi ini buat kapasitor plus setrum. Nanti jadi ujung kapasitor masuk ke sini sama setrum satu lagi ke sini, kan setrum ada dua, ini ke sini satu, ke sini satu, ini dari PLN ini ke sini satu, ke sini satu. Yang kapasitor kan ke ujung kapasitor ada dua, ini juga ke sini, yang satu lagi ke sini kapasitor. Seperti itu ya teman-teman, kita praktekkan saja di sini. Ini kita udah digabung melangkah running yang ini, yang tadi kita, nah ini kan melangkah running kelihatan, ini sama ini nih, ini kelihatan ya melangkah running. Ini kita nanti jadi setrum, kita menggunakan kabel warna hitam ya, biasanya setrum. Sebenarnya kabel terserah sih, yang penting kita tahu ketika kita menggulung yang digabung ini yang setrum, kemudian kita kasih tanda di sininya, di kabelnya setrum. Tapi kalau mau menentukan mana yang setrum, kalau misalkan kita tidak tahu, lupa yang mana yang setrum, mana yang bukan setrum, atau mana yang kapasitor, silahkan dicek di video saya yang lain, ada cara menentukan kabel mana yang setrum dan mana yang bukan setrum, mana yang kapasitor, mana kapasitor setrum. Ini kita memakai warna hitam ya. Kemudian buat kapasitor setrum biasanya memakai warna biru, kita warna biru di sini begini ini begini. Ini buat kapasitor ya, warna kuning, yang kuning buat kapasitor. Ini harus disolder ya, bagusnya disolder, tapi kali ini saya tidak solder karena ini posisinya bikin video ini di rumah dan posisi malam ya, udah malam. Tapi ini sebenarnya tidak apa-apa karena ini wattnya kecil, yang penting kita ngikatin ke sininya harus kencang, kemudian nanti harus dikasih selongsong biar tidak konslet tutup. Satu lagi buat kapasitor, ini buat kapasitor ya, ini yang tadi ini setrum,
Ini kapasitor sama strum. Ini kapasitor doang yang kuning. Oke, kita pakai langsung kayak begini. Ini rekan-rekan, insya Allah kalau video ini tidak di skip, insya Allah rekan-rekan paham dan bisa menggulung sendiri. Jangan lupa ya, nanti dikasih selapan ini. Oke, kita ikat. Teknik mengikat terserah ya, terserah teman-teman maunya seperti apa. Yang penting ini rekat dan kencang gitu. Jadi yang penting si ininya tidak goyang-goyang begini. Nanti dibantu lagi sama pernis ya. Kita ikat dulu ini. Teknik biasanya banyak sekali model-model cara mengikat, tapi itu tidak terlalu penting ya. Tapi yang penting ikatannya harus rapat dan kuat gitu. Ya teman-teman, alhamdulillah ya kita udah selesai menggulung pompa air merek Shimizu 128 ya. Hitungannya yang tadi menggunakan kawat 45 dan menggunakan kawat 35 buat startnya. Running yang 45, startnya kawat 35. Hitungan running 120 sama semuanya, 120 sama 120. Untuk buat startnya 120, 130, 140. Ini menghabis kawatnya hampir 6 on ya. Ini agak boros cuman lebih bagus begini ya, penampakannya begini. Ya tinggal nanti kita kasih vernis agar lebih kuat. Ini begini, ini yang tadi kita sambung yang warna hitam, ini buat strum, ini buat kapasitor sama strum, ini buat kapasitor doang. Kemudian kita tinggal besok kasih vernis ini. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa
menangkap dari penjelasan saya dari video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai menggulung ulang pompa air merek Shimizu 128. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dan jika video ini bermanfaat, di like dan di share pada teman-teman yang lain agar senantiasa yang lain juga bisa ikut belajar bersama kita. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.